Isi ya. Hmm. Pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di sini akan mempresentasikan tugas UAS kami dari mata kuliah Sistem Operasi. Jadi tugasnya yaitu membuat OS, aplikasi OS, dan di sini kami membuat sebuah OS kernel yang bertema security. Nah, sebelum kami ke aplikasinya, kami perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Rafi Amiruddin dengan NIM 2410651027 dan juga rekan saya. Muhammad Syarifuddin dengan NIM 2210651057. Saya Agus Setia Nugroho dengan NIM 2410651037. Dan saya Muhammad Maulana Nur Sulaiman dengan NIM 2410651033. Nah, jadi itu adalah nama-nama dari kelompok kami. Dan langsung saja ke aplikasinya. Kenapa kami memilih tema security atau kenapa kami membuat OS kernel yang bertema security? Itu tujuannya untuk mempermudah para pemula. eh, Mempermudah gimana? Untuk mempermudah para pemula mengamankan sistem. Nah, jadi kan ada kasus-kasus yang pemula backdoor, seperti backdoor, ya seperti backdoor gitu, atau ada kebocoran sistem gitu, atau hilang sistemnya. Jadi di sini kami membuat aplikasi OS kernel yang bertema security untuk mengamankan itu. Seperti itu. Ah, Adapun beberapa fitur yang kami terapkan. Yang pertama ada UID check. Nah, yang kedua ada Proboard. Yang ketiga ada file audit. Yang keempat ada integrity check. Nah, baik langsung saja. Saya akan jelaskan sambil mendemokan aplikasinya saja ya. Kalau masalah didemokan aplikasinya. Langsung. Oh, kita clear dulu Oh ya. biar tahu. UID cek dulu. Oke. Nah, ini adalah fitur yang pertama yaitu UID check. UID check ini berfungsi untuk memastikan setiap user dan proses memiliki hak yang sesuai. Nah, di dalam sistem operasi, setiap user memiliki UID, di mana UID 0 biasanya adalah admin atau root, dan sedangkan UID lainnya adalah user biasa, seperti itu. Nah, UID check itu bisa dibilang sebagai satpam utama lah, satpam utama yang tugasnya untuk mengecek siapa yang meminta akses, siapa yang diperbolehkan mengakses, seperti itu. Contohnya, di sana ada UID 0. UID 0 itu sebagai root atau admin yang mempunyai akses penuh lah, akses penuh untuk mengakses sistem ini. Nah, sebenarnya nanti ada lagi UID selain 0. Nah, itu harus login dulu. Tapi di sini kami belum menerapkan fitur login, namun saya jelaskan sedikit. Nah, nanti kalau UID selain 0 itu tidak memiliki akses penuh, aksesnya terbatas gitu. Beda dengan UID 0, karena UID 0 ini adalah admin yang memiliki akses penuh seperti itu. Nah, mungkin Yang kedua? itu fitur yang pertama, dan fitur yang kedua yaitu Prop Guard akan dijelaskan oleh rekan saya. Iya. Kuat ya gini. Ya, Prop Guard. Oke. Kuat. Wah, ini. Yang setelah Sabar, proses. proses dulu aja. Terus langsung. Masih proses ini. Jadi, saya untuk materi kedua untuk menjelaskan dari fitur kedua, yaitu ProGuard. Untuk konsepnya proses security, untuk apa itu tugasnya untuk melihat proses lain lewat atau ProGuard. Ah, yang- Bisa view, bisa view, bisa view, bisa view. Jadi kita bisa view. Fitur yang kedua ini untuk pengamanan proses yang bertugas untuk mengawasi semua proses yang berjalan di sistem. Untuk kernel ini akan memantau proses yang baru dibuat menggunakan resource berlebihan berjalan dengan izin yang tidak sesuai. Jika ditemukan proses yang mencurigakan atau seperti proses yang berpotensi malware atau membuat sistem tidak stabil. Untuk kernel dapat memblokir atau menghentikan proses tersebut. Untuk fitur ini membantu menjaga kestabilan dan keamanan sistem serta memberi pemahaman tentang
pentingnya manajemen proses di level kernel. Untuk sebagai contohnya, untuk ditemukan ini hasilnya dari bit 1 sampai Wahidi 86. bit 86. Yang selanjutnya file audit. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya tentang Iya, file audit. slash ini. Oh, slash init ya deh. Lupa, yuk. Ah, ini bisa tinggal. Gak usah. Nggak usah apa. Wis. Kelihatan kan? Oke, fitur file audit yaitu fitur untuk mencatat aktivasi terhadap file sistem. Kernel akan melakukan audit terhadap file yang diakses, file yang diubah, file yang dihapus, terutama pada file penting seperti file konfigurasi dan file milik sistem. Contohnya ini kita menggunakan file init. Nah, terutama dengan adanya file audit, setiap aktivitas pada file akan tercatat dengan jelas sehingga jika terjadi serangan atau kesalahan administrator dapat melakukan penelusuran dan analisis. Fitur ini sangat membantu dalam proses monitoring dan forensik sederhana. Contohnya di file init ya. Nah, file ini memiliki nama file init dan memiliki ukuran 137 byte. Kenapa hanya 137 byte? Karena hanya ada beberapa proses-proses seperti menampilkan banner yang di pertama dan ini file init memiliki izin 755 atau izin akses penuh, yaitu hanya root yang bisa mengaksesnya. Ya. Oke, selanjutnya yaitu fitur integrity check yang akan dijelaskan oleh teman saya. Integrity. Baik, ini selesai. Selanjutnya yaitu fitur terakhir yaitu integrity check. Integrity check ini atau pengecekan integritas sistem. Fitur ini bekerja dengan cara menyimpan hash awal dari awal sistem penting dan membandingkannya secara berkala atau saat booting. Jika hash berubah tanpa izin, maka kernel akan memberikan peringatan Ini aku nambahin terakhir. karena perubahan tersebut bisa menandakan adanya malware atau backdoor, ya. Dan integrity check ini bertujuan untuk menjaga keaslian dan keutuhan sistem informasinya. Dan ini hasilnya dari integrity check. Nah, eh, mungkin itu fitur-fitur dari aplikasi yang kami buat. Ya, itu fitur sementara Mas ya. Mungkin akan kami tambahkan lagi kayak fitur login dan lain-lain akan kami tambahkan lagi. Ini sementara hanya ini saja. Kesimpulannya itu apa? Yang pertama fitur ID check itu untuk mengamankan hak akses user. Dan untuk fitur probe forward itu mengawasi proses dan fitur file audit untuk memantau aktivitas file dan integrity check untuk menjaga integritas sistem seperti itu. Nah, karena ini dirancang agar mempermudah pemula mengamankan sistem namun tetap memiliki konsep keamanan yang nyata dan relevan seperti itu. Oh ya, kedepannya sepertinya saya ini masih tertarik untuk eh, memperbarui dan mengembangkan OS ini. Nanti akan jadikan saya ISO. Ini masih prototipe sementara. Nah, ya nanti semuanya ini akan ikut ya. Ini nanti ini sepertinya akan nanti ada pembaruan untuk info selanjutnya. Silakan komentar di video ini ataupun di video TikTok ataupun di video YouTube ini, Media oke? sosial kita. Oke, sekian dari kelompok saya. Kami Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sudah ya. siapa kita?